Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Itu selalu saya ingatkan dan saya tidak akan bosan untuk mengajak kita semuanya untuk terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, baik teman-teman, kita langsung ke materi ya. Ya, lagi-lagi kita bahas masalah hutang. Ini saya berharap sih buat Anda saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, dengarkan video ini, simak dan pahami setiap kalimat yang saya sampaikan. Semoga Anda paham dan semoga Anda mengambil memahami dari setiap yang saya sampaikan ini dan bisa Anda terapkan serta Anda bisa praktekkan dalam kehidupan Anda untuk bisa keluar dari jeratan hutang. Ini saya akan share tentang pengalaman saya teman-teman, dan saya melihat dari berbagai cara orang untuk keluar dari jeratan hutang itu, dan saya mengambil kesimpulan ternyata cara saya yang dulu saya lakukan sampai saya itu bebas dari jeratan hutang itu ternyata menurut saya itu efektif teman-teman, walaupun sebenarnya banyak tantangannya lah, artinya kita dimaki, dihina, dan itu pastilah bagi yang berhutang. Jadi gini teman-teman semuanya, banyak orang yang saya nggak tahu ya sadar atau nggak sadar, ketika dia ingin segera keluar dari jeratan hutang, ingin hutangnya lunas, itu dia tidak berusaha untuk menerima takdir atau ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Artinya gini teman-teman semuanya, kalau Anda ingin benar-benar selesai hutang, lunas hutang, itu cobalah jangan menyalahkan siapapun teman-teman semuanya. Walaupun faktanya itu, ini banyak juga ya yang WA ke saya tuh, ini hutang sebenarnya bukan hutang saya, ada temen, atau ada juga yang WA, Pak, ini sebenarnya bukan hutang saya, ini sama temen kita patungan modal, terus kita investasikan, akhirnya uangnya dilarikan dan akhirnya saya lagi banyak utang. Pokoknya banyak hal yang WA saya lupa itu, intinya dia tidak sepenuhnya dia terjerat hutang itu bukan karena dirinya, tapi ya membantu orang dan lain sebagainya. Teman-teman mudah-mudahan paham ya. Tapi dalam hal ini seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita ingin segera keluar dari masalah hutang itu, cobalah jangan menyalahkan siapapun. Seperti halnya saya dulu, saya ditipu ya pernah gitu, bahkan saya pernah mengumpulkan beberapa teman gitu ya, modal, saya lupa itu jumlah berapa, yang jelas banyak gitu ya, kemudian saya investasikan. Saya begitu gampangnya ya, kebodohan saya, begitu gampangnya saya menginvestasikan uang itu yang saya nggak pegang data ke mereka, nggak kenal siapa dia, akhirnya saya dengan mudah aja menginvestasikan, akhirnya uangnya hilang, dilarikan, ya akhirnya ini ya merambat ke teman-teman lah, pastinya marah dan lain sebagainya. Saya pernah begitu. Kemudian saya juga ikut trading juga dulu ya, trading dengan jutaan juga, 50-an juta lebih gitu, dengan iming-iming keuntungan sekian persen, akhirnya gagal juga. Pernah juga usaha gitu, diajak teman, gagal juga, akhirnya berhutang. Nah, saya pun saat itu yang saya lakukan itu adalah ya, pastinya kita sebagai manusiawi pasti menyalahkan, ya ini gara-gara kamu nih, gara-gara segala macamnya. Tapi karena memang faktanya itu sudah terjadi pada diri saya, akhirnya pun saya berusaha untuk introspeksi diri dan berbalik arah, itu artinya datang ke Allah gitu. Ya Anda bisa lihat deh di video-video saya sebelumnya itu ya, tentang bagaimana perjalanan saya dan menyelesaikan hutang itu. Yang intinya satu, kembali ke Allah. Tapi itu tadi teman-teman, seperti saya katakan tadi, bahwa janganlah menyalahkan siapapun, tapi salahkan diri kita. Real semua kesulitan kita, apapun itu yang menyangkut rezeki kita, sulit bayar hutang, itu karena dosa kita, karena kebodohan kita, karena kecerobohan kita. Makanya selalu saya sarankan tuh, udah deh, fokus saja minta ampun sama Allah, cari ampunan Allah, benar-benar berharap pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan lagi menyalahkan, wah ini gara-gara si A, ini suami nggak bertanggung jawab, istri begini, udah nggak usah, salahkan aja diri kita sendiri. Real itu sebenarnya karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, sudah fokus kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma itu caranya teman-teman semuanya. Dan
apa ya, ikhtiar atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan, kalau saran saya tetap yang paling penting itu Anda balik ke Allah. Balik ke Allah. Cuma satu yang harusnya diharapkan ya bagi Anda yang sedang berjuang lunas hutang, kalau saya dulu, pertolongan Allah. Fokuslah pada pertolongan Allah, jangan lagi fokus pada hal-hal yang lain, jangan lagi fokus pada menyalahkan orang, istri, suami, jangan lagi teman-teman saya. Fokusnya itu pada ampunan Allah, fokusnya itu bagaimana pertolongan Allah itu hadir pada kehidupan kita. Nah, kalau untuk yang dilakukan apa supaya pertolongan Allah datang, itu yang saya sebut dengan riyadhah. Karena saya juga dulu riyadhah. Riyadhahnya itu banyak versi ya. Ya di channel-channel itu banyak dijelaskan. Kalau saya riyadhah itu dulu banyak banget yang saya amalkan, bahkan dari yang amalan ringan sampai yang berat pernah saya amalkan. Akhirnya saya pernah cerita ya di channel saya itu bahwa saya pernah ekstrim tuh ngamalin overdosis dalam amalan itu, akhirnya saya capek sendiri, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena saat itu yang saya fokuskan adalah keajaiban, hasil yang saya inginkan tuh ingin cepat selesai, ingin selesai, ternyata nggak bisa teman-teman semuanya. Nah, ketika kita pakai jalur langit, pakai riyadhah, pakai amalan dalam menyelesaikan masalah, dalam kita mohon pertolongan sama Allah. Nah, biasanya itu bukan langsung Allah kasih duit, bukan langsung Allah selesaikan masalahnya. Enggak, teman-teman. Harus dipahami, ini penting. Mohon maaf ya, ini agak panjang, tapi Anda simak bagus-bagus supaya Anda paham. Ketika kita mulai datang ke Allah, riyadhah gitu ya, perbaikin sholat, banyak berzikir dan lain sebagainya, itu biasanya yang Allah hadirkan, yang Allah beri itu bukan langsung duit, bukan langsung solusi, bukan langsung yang sesuai kita harapkan. Enggak, teman-teman semuanya. Supaya Anda paham, ini aja saya jelaskan supaya Anda paham, supaya Anda jangan terkejut. Karena banyak yang WA saya, Pak, saya sudah ngamalkan A, B, C, D, saya sudah tahajud, sudah sholawat, tapi belum ketemu jalan keluar, solusi nggak ada, uang nggak ada, gimana nih Pak? Itu banyak yang WA saya. Nah, saya katakan sekali lagi teman-teman semuanya, ketika seseorang itu melakukan ikhtiar langit, atau yang biasa kita sebut dengan riyadhah atau amalan-amalan lah, kita melakukan banyak amalan, ibadah gitu dan sebagainya, itu biasanya Allah tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan, tidak memberikan bentuk duit, tidak memberikan solusi, tidak teman-teman semuanya. Tapi yang Allah berikan saat itu ketika kita mulai melakukan perbaikan diri, perbaikan ibadah, datang ke Allah, minta ampun ke Allah, satu yang Allah berikan. Dan itu pasti, ini ingat teman-teman, itu pasti apa itu? Ketenangan teman-teman. Allah hadirkan dulu ketenangan dalam diri kita. Ini tujuannya apa? Ketika hati kita sudah tenang, pikiran kita tenang, itu kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Kita bisa lebih berpikir secara secara bijak, bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Termasuk kita bisa berpikir, mencari ide, menemukan cara, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, usaha apa yang harus kita kerjakan, atau apakah kita harus usaha, apakah kita harus berdagang dan lain sebagainya. Itu akan ke sana arahnya. Ujung-ujungnya itu solusi, tapi bukan langsung solusi yang Allah berikan. Apa itu? Ketenangan dulu. Karena di situ kuncinya. Masalah itu akan kita temukan solusinya ketika diri kita ini tenang. Nah, makanya buat Anda saat ini, tekanan bagaimanapun yang Anda hadapin ketika menghadapi masalah, itu target utamanya, langkah awal yang harus Anda kejar itu adalah ketenangan itu. Nah, bagaimana supaya ketenangan itu kita dapatkan? Ya balik ke Allah. Balik ke Allah. Ini sesuai pengalaman saya ya teman-teman semua. Dan yang saya pelajari lah juga dari guru-guru saya. Balik ke Allah supaya Allah berikan ketenangan itu. Dan dengan ketenangan itu nanti Anda berpikir, oh ternyata masalah ini begini, oh ternyata caranya begini, akan Anda temukan. Nah, solusi itu diberikan Allah ketika hati dan pikiran kita itu tenang. Makanya berupaya tenang, berupaya dan berusahalah untuk menciptakan ketenangan itu dulu. Dengan lewat apa? Itu tadi lewat ibadah, lewat amalan. Terus solusinya gimana Pak? Kan harus bayar, sementara bank itu sudah menuntut, yang menagih harus segera dibayar dan lain sebagainya. Iya, saya tahu. Tapi teman-teman semuanya, kalau Anda nggak berusaha menciptakan ketenangan, Anda akan stres sendiri. Apalagi Anda fokusnya itu terus hutang, gimana caranya bayar utang. Ya memang pusing, stres, bingung. Ya memang begitulah faktanya kalau kita memang sedang banyak utang. Tapi kalau fokus Anda selalu pada hutang-hutang, maka Anda akan bingung sendiri, Anda stres sendiri.
Nah, langkah yang harus Anda lakukan itu adalah ciptakan ketenangan itu dulu. Di balik dari ketenangan itu nanti ada solusi di situ yang Allah berikan. Dengan cara apa Allah berikan solusi itu nanti? Itu terserah Allah caranya seperti apa. Yang jelas cara Allah itu sangat banyak untuk menolong kita. Tapi solusi, kalau kita ingin dapat solusi dari masalah yang kita hadapin itu tadi, hadirkan ketenangan. Nah, makanya teman-teman semuanya, jangan terlalu Anda pusingkan yang namanya amalan itu. Kalau Anda saat ini sudah mengamalkan amalan yang sudah biasa Anda kerjakan, amalkan saja. Amalkan saja, rutinkan saja, dan berusahalah fokus Anda itu menciptakan ketenangan itu dulu. Supaya pertolongan Allah itu datang. Gimana mau kita dapat solusi? Gimana mau pertolongan Allah datang? Sementara kita kemerungsung hati kita itu. Apa sih bahasa Jawa itu kemerungsung ya? Ya gelisah, cemas, gak tenang. Pertolongan Allah itu akan datang ketika hati dan jiwa kita itu tenang, pikiran kita tenang. Kalau kita datang ke Allah, minta ampun sama Allah, kemudian kita benar-benar ingin dekat sama Allah, ingin dibimbing sama Allah, ingin ditolong sama Allah, Allah akan hadirkan ketenangan itu. Pertama Allah hadirkan ketenangan dulu, meskipun banyak tekanan. Coba deh Anda praktikkan sendiri. Anda riyadhah benar-benar bangun, sholat malam, tahajud, berdoa sama Allah. Anda bandingkan ketika dulu Anda belum datang ke Allah, ya artinya ya nggak sesungguh-sungguhnya Anda riyadhah datang ke Allah, itu pasti beda dalam menghadapi masalah. Yang dulunya Anda nggak bangun malam, nggak tahajud misalnya, menghadapi masalah itu Anda pakai ketakutan, khawatir, cemas, pasti itu teman-teman semua. Tapi kalau Anda datang ke Allah, walaupun tekanan hebat, itu Allah akan berikan ketenangan itu, kekuatan dalam hati. Coba deh praktekin. Coba, walaupun solusi belum Allah hadirkan, tapi ketenangan itu Anda sudah dapatkan. Nah, kalau ketenangan itu sudah Anda dapatkan, nah di situ itu solusi Anda. Solusi itu sebenarnya saya katakan sudah Anda dapatkan. Tinggal prosesnya aja. Tinggal Anda ikuti prosesnya, tinggal Anda ikutin alurnya saja. Biarkan nanti Allah itu yang mengarahkan Anda harus kemana. Yang penting dalam setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap detik, setiap menit Anda berusaha ciptakan ketenangan itu. Dengan cara apa? Melibatkan Allah. Libatkan Allah selalu dalam setiap kegiatan, langkah, segala macamnya, supaya hati kita tetap terjaga tenang. Nanti ide-ide itu akan muncul, harus melakukan apa, berbuat apa, solusinya, langkah yang harus kita lakukan ini seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Itu teman-teman semua. Nah, itu dulu saya lakukan begitu. Ketenangan dulu target kita. Nah, ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita datang ke Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beramal soleh, beribadah. Itu di luar dari itu Anda tidak akan temukan itu, karena Allah sudah katakan ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya orang-orang yang mengingat Allah hati akan tenang. Maka langkah awal yang harus Anda lakukan itu adalah ciptakan ketenangan dulu supaya Anda temukan solusi. Nah, itu teman-teman. Jadi saya nggak bahas lagi tentang amalan, nanti insya Allah lain-lain waktu saya akan bahas amal juga. Tapi yang terpenting itu, mudah-mudahan Anda paham ya yang saya maksud itu. Berhenti menyalahkan siapapun, berhenti menyalahkan siapapun, berhentilah salahkan saya diri kita, diri sendiri, bahwa semua ini karena kecerobohan kita, kebodohan kita gitu ya. Kita tidak melihat ya selain takdir Allah juga, itu pasti sebab karena dosa kita lah. Maka perbaikin, minta ampun sama Allah, kejar ampunan Allah, perbaikin ibadah-ibadah kita, kemudian berusahalah untuk bagaimana kita tidak menyalahkan siapapun tapi menyalahkan diri sendiri. Kemudian kita lakukan perbaikan diri dengan terus berusaha menciptakan ketenangan jiwa kita. Lewat apa? Lewat riyadhah, ikhtiar langit tadi itu, beramal soleh, bersolawat dan lain sebagainya. Coba deh teman-teman lakukan. Ketika yang saran saya yang saya sampaikan yang Anda lakukan, Anda akan temukan solusi itu, Anda akan menemukan jalan keluar, bahkan Anda akan temukan keajaiban di sana. Itu teman-teman semuanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.